Apa yang harus dilakukan? Sudah waktunya pensiun kacamata itu. Pensiun. Ramadan bismillah, insyaallah. Saya pertimbangkan. Saya pertimbangkan. Apa dipertimbangkan? Untuk memerdekakan dirinya. Untuk apa? Memerdekakan dirinya dari hal tersebut. Ada suatu istilah yang Bapak Ibu kadang perlu diketahui. Cara melukai diri yang paling sederhana adalah menunda untuk memaafkannya. Itu pasti. Tadi beliau kalau nggak salah plus 18. Plus 18. Karena pakai kacamata aja masuk bulan. Ngobrol dengan saya pada maghrib, kita sholat jamak waktu itu kalau hujan deras banget. Kita jamak, baru subuh Allah kembalikan pandangannya. Pada subuh tanpa kacamata. Ya. Allahu Akbar. Pada subuh Allah kembalikan pandangannya secara sempurna biiznillah. Allahu Akbar. Artinya Bapak Ibu, ketika Allah berkehendak, kun fayakun. maka siapa yang akan menghalanginya? Iya, iya juga. Tanpa disentuh. Ini, ketika memang gangguan mata tersebut berhubungan dengan jiwa yang tersakiti. Ketika jiwa tersebut berhubungan dengan sesuatu yang tersakiti. Kalau kita lihat mata itu apa? Mata adalah indera yang secara umum berfungsi untuk melihat, membedakan, merasakan, bahkan memerintahkan melalui emosinya. Ada nggak Bapak Ibu disuruh pakai mata? Ada? Ada. Makanya pakai mata katanya. Bukan. Ngotot isyarat. Contoh saya lihat ke Ustaz Rusdi, saya lihat ini supaya berhenti. Berhenti maksudnya. Ada yang datang ke sini. Merasakan nggak yang disuruh tadi? Kayak suruh berhenti deh, kayak suruh datang deh. Ada ibu pernah merasakan itu? Pernah disuruh pakai mata ada? Anak-anak ya. Ketika mata adalah panca indera yang secara umum untuk melihat, membedakan, merasakan, bahkan memerintahkan. Kalau hal tersebut tidak ada di dalamnya, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan, tidak bisa merasakan, tidak bisa merintah, apa yang bermasalah? Hatinya bermasalah. Apa yang bermasalah? Kalau pepatah kita waktu zaman muda, Ustaz, mengatakan cinta itu datang dari mata, turun ke hati. Gitu ya Pak Rinto. Betul ya? Bapak sama ya? Sama. Sama ya? Pandang pertama dulu. Pandangan pertama dulu. Dipandang baru masuk ke hati. Iya. Apa hatinya dulu baru dipandang? Enggak, matanya dulu. Mata dulu. Hal yang saya bersyukur di sini Bapak Ibu, insya Allah ada yang siap nanti dipraktekkan bagaimana cara fisiknya. Bapak, ya, ibunya dari bapaknya ya dari Bapak. Bapaknya dari Pak Adri ya, Teh ya, Teh Adri. Teh Adri ya. Ternyata belum bisa bahasa Sunda, ternyata orang Sunda, ibunya. Mohon. Wajah fasih ya, Bandung masalahnya. Beda dengan orang Bogor kan, apalagi Majenang kan beda lagi. Ya, insya Allah Pak Sis ya.
tapi kita butuh papan tulis. Oh, ini kemarin ada papan tulis. Untuk ditampilkan di depan sini. Nanti nggak awal di Zafran, nanti aja. Ya. Sesuatu itu kan nggak perlu sekarang. Siap prakteknya? Insya Allah. Siap. Sungguh Bapak Ibu, saya itu tidak melihat berapa banyak yang belajar. Bahkan saya ingat sekali, seseorang itu belajar dengan saya satu orang saja. Satu. Pagi nemuin saya, siang jalan-jalan dengan saya, malam ngobrol dengan saya. Beliau belajar 5 menit gak nyampe. Dan sekarang Masya Allah beliau sudah menjadi praktisi salah satu mata. Masya Allah. Dan jadi referensi. Kalau beliau tanya berapa biayanya? Gak usah. Jarum cuma satu buat aku bayar. Pasiennya ribuan. Allah. Tapi gak pernah begitu. Gak mau dibayar sama sekali. Gak mau. Jadi finansialnya bagaimana? Beliau karyawan Bu. Karyawan pondok. Ngajar di mana maksud saya? Oh, iya. Dia nggak mau dibayar 1.000 pun nggak mau, padahal lebih nggak mau. Ya. Beliau belajar cuma gitu. Saya bilang Ustadz izin mau belajar, boleh. Minta izin dulu ke mudir. Kalau boleh ikut saya. Izin boleh Ustaz, ikut saya. Belajarnya cuma apa Bapak Ibu? Ikut saya ke hutan, jalan-jalan ke hutan, silaturahmi. Cuma itu aja jalan. Belajar sebentar, jalan-jalannya lama. Beliau mengatakan gini, berapa banyak seseorang yang seharusnya dioperasi, berapa banyak orang yang harus dioperasi tanpa perlu operasi. Bahkan satu titik saja dia lakukan setiap hari, yang udah parah sekali itu nyampe kurang lebih 20 nyampe 30 hari. Tiap hari lagi. Satu titik saja. Keseluruhan penyakit mata tuh, katarak, Semua mata. Masya Allah. Pertanyaannya adalah saya ke Bapak Ibu semua. Saya tidak meminta Ibu untuk gratis juga. Saya minta Ibu siap nggak bantu siapapun yang datang dengan Ibu, Bapak semua. Saya ingat sekali, ada seorang yang mohon maaf umurnya kayak seperti Bapak. Saya tanya, Bapak, ketika Allah kembalikan pandangannya, untuk apa matanya? Beliau mengatakan, ini bentar lagi bulan Ramadan, saya ingin baca Al-Quran. Yakin? Bismillah. Ya, sudah. Maju. Waktu itu di kepalanya. Allah kembalikan pandangannya dan belum jadi dan membaca Al-Quran sebenarnya. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Siap. Banyak kejadian, banyak sekali. Bahkan teman-teman dari medis yang wafatnya di mata, gangguan mata, begitu putranya minus 14, Allah. 3 kali sudah normal dengan izin Allah. Artinya saya harapkan Bapak Ibu, yang pertama dibangun rohnya dulu. Bisa nggak hari ini kita menjadi sesuatu yang apa yang sudah Allah janjikan pada kita? Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu menjadi kepanjangan tangan dari Allah. Amin. Maka niatkan karena Allah agar menjadi kemudahan, agar menjadi sebuah kepanjangan amal soleh. Sehingga banyak orang mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur dengan ketemu dengan beliau.
Semoga Allah memberikan karunia keberkahan yang berlimpah ruah. Apa saja sesuatu yang kau kehendaki ya Allah. Siap. Insya Allah. Sudah akad kita nih. Jangan sampai nanti setelah Allah berikan kemampuan, akunya yang ditimbulkan. Apa tuh aku, Bu, Bapak Ibu? Sombong. Oh, kalau bukan saya yang terapi, maka tidak ada kesembuhan. Kalau saya tidak terapi, oh kemarin nggak bisa ngeliat, itu saya itu belajar yang mahal di hotel. Betul Pak Ibu? Galah. Makanya di rumahnya pengen apa? Masya Allah. Bapak Ibu sudah minum semua? Sudah. Minumlah Bapak Ibu dengan cara sedikit dikumur, silakan. Fungsinya sedikit dikumur. Ibu, berapa banyak seseorang akan bersyukur ketika diinggapi apa ya? Dikunjungi Bapak Ibu. Kalau kita minum hanya langsung lep, seolah-olah kita tidak merasakan air itu sendiri. Fungsinya apa? Untuk mengikat dengan enzim. Ya. Enzim menyebabkan kita menjadi mudah sadar diri. Selanjutnya Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu mendengar, bahkan mungkin membacanya, kisah Nabi Yakub alaihissalam pernah mengalami kebutaan. Kenapa? Kesedihan. Karena terlalu banyaknya menangis. Karena apa? Kehilangan Nabi Yusuf yang menurut beliau dan meyakini pasti beliau tidak akan mati. Karena berdasarkan mimpi-mimpi beliau, ya, ada berapa? 13 bintang yang bersujud pada beliau. Berarti beliau akan menjadi seorang nabi. Artinya beliau menangis karena kenapa? Anak-anaknya membohonginya. Bapak Ibu pernah menangis karena dibohongi? Ada. Saya dibohongi. Apa yang dirasakan dalam hati Bapak Ibu ketika menangis dibohongi? Sedih. Pilung. Sedih aja. Enggak. Ingat yang lama-lama. Ingat yang lama-lama. Perbandingan. Sedih dan ingat yang lama-lama. Capek membesarkannya. Capek. Maaf ya Pak. Masya Allah. Itu kamu melawan aja. Tapi sekarang kan enggak. Masya Allah. Kisah Nabi Yakub alaihissalam belum banyak menangis karena sedih. Kau putra-putra saya begini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dibohongi, apakah hanya sedih saja? Nancap tuh. Dan menahan marah. Jengkel aja tuh. Bapak Ibu punya anak semua? Punya. Alhamdulillah. Yang punya anak satu ada? 2, 3, 4, 5, 6 Ibu? 6 ada? 7, Mau nambah lagi Ustaz? 8, 9, 10, enggak ada ya? Dua lagi aja. Yang paling banyak berapa? 14. Bapak 14? 14. Putranya? Iya.
berarti kurang ya? 11, 12, 13, 14. Ada semua? Ada. Adri anak pertama. Masya Allah. Satu rahim. Saya kasih hadiah. Beda rahim. Kasih Beda sini. rahimnya. Dawa sifat. Ya Allah. Ini contoh nih. Contoh ini. Saya kasih hadiah untuk Bapak ya. Terima kasih, Mas. Masya Allah. Terus berkarya. Makanya Adri juga pengen nambah lagi. Teman saya anaknya 30 Bapak Ibu. 30. Kalah Iya. saya. Dari Saya nggak nanya itu sih. Oh, poinnya nanya anaknya ya. Anak. Saya nggak pernah nanya ada berapa. Oh, iya. Saya nanya anaknya Pak. Putranya dan putrinya 30. Saya tanya antum nomor berapa? Gak tahu nomor berapa. Iya Pokoknya juga ya. 30. Kadang 30. satu waktu lahirnya bareng-bareng. Kembar kali ya. Gak paham saya. Masya Allah. Kembali lagi ya. Beliau bersedih ketika dibohongi dan menahan marah. Bapak Ibu yang punya anak, ketika dibohongi anak, sedih nggak? Sedih tapi nggak inget bohong apa ya. Marahnya Bapak Ibu seperti apa ke anak? Diem, cuek, terus dicuekin atau gimana? ditanya sifat, tanya, dinasehatin. Nggak ingat pernah bohongin misalnya. Mbaknya dimarah ya. Begitu juga Nabi Kadang dia menyembunyikan Yakub pun sama, kesalahannya, ya kan? menanyakan pada anak-anaknya, tapi tetap aja berbohong dan dia sudah mengetahui kebohongannya, maka belum mengingatkan kembali tentang Allah, tapi tetap saja mengingkarinya. Akhirnya belum menahan amarahnya dan meyakini bahwa yakin anak-anaknya ini berbohong. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang hari ini perasaannya sedih dan menahan marahnya? Masih ada nggak? Kalau ke anak-anak nggak ada. Tidak harus ke anak Ibu, Nggak lagi. tetap sesuatu yang diharapkannya. Ada tidak? Ada. Jauh dalam hati masing-masing. Terus ketika Bapak dan Ibu tahu kisah tersebut, apa yang membuat beliau bahagia? Sehingga matanya melihat kembali. Mencium baju anaknya. Bahwa Nabi Yusuf bau keringat. Apa Ibu? Ketika bajunya ditemukan kembali bahwa berita bahwa anaknya masih hidup. Masih ada. Masih. Beliau itu bersyukur bahwa keyakinannya tidak pernah salah, bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan nyata ketika mendapatkan bajunya. Saya bukan beliau, tapi insya Allah sebagian di dalamnya. Ya, beliau namanya Ustaz Nurbani Yusuf Abu Ihsan, karena putra beliau Ihsan, Oh, itu ceritanya. dan beliau punya istri namanya Ummu Ihsan. Baik. Apa yang bermasalah kalau seperti ini? Apa penyebab gangguan mata yang disebabkan oleh amarah dan kesedihan? Kegelapan. Coba Bapak Ibu sekarang tutup matanya, yang terlihat putih atau hitam. Silakan dilihat dulu. Tutup matanya, dilihat hitam atau putih. Ada yang putih? Putih. Ada yang hitam? Enggak hitam. Apa itu?
agak kayak merah-merah gitu. Ada yang merah, ada yang kuning. Bapak apa yang terlihat? Jadi seperti warna-warna. Oh iya, warna-warni. Ini mah kayak kilatan api gitu. Kayak kelihatan api. Aduh Persis bahaya apa, ya. Mas? Enggak, mayoritas apa? Gelap-gelap. Seterusnya apa? Gelap-gelap, masya Allah. Marin tuh. Gelap tapi kayak gini. Gunung. Lagi mikirin apa gunung? Enak itu kayak lukisan. Gunung-gunung. Bapak, ya Srisa ya? Putih saja ya? Insya Allah. Ibu Adri apa? Kayak merah, kayak kelihatan api, ada goldnya gitu. Insya Allah. Ibu Apa ya? Seram juga. Putih ada hitamnya. tidak hitam. Ibu Hitam ada putihnya gitu. hitam ada putihnya. Putih ada hitamnya, bedanya apa? Lebih Cenderung hitam masih ada putih. Cenderung hitam. Nah, ibu Ada gradasi putih ke hitam. putih ke hitam, ada kuningnya. Enggak putih lagi. Itu lagi. Baik. Ibu Gelap. Ada cahaya-cahaya sudah. kayak bintang. Ya, ada cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya. Ibu di belakangnya gelap. Sebelahnya gelap ada putih-putih. Putrinya putrinya kecil. Lama-lama pejam. Apa? Hitam kecoklatan. Apa lagi bikin coklat? Ibu yang paling belakang itu bukan peserta. Iya. Beliau istri saya. Ya yang beb. Itu istri saya. Ya? Perlu juga ditanya. Iya, perlu juga. Kalau saya ingat beliau hitam semua. Aslinya bajunya hitam. Iya. Bapak Ibu, sama-sama mata terbejam. Kenapa beda-beda yang terlihat? Karena mata adalah cahaya jiwa. Parinto. Parinto tinggal di gunung. Apa menjadi ninja Hattori? Udah berubah jadi Konoha sekarang. Gitu ya. Ke- Ada yang putih berapa warna? 1, 2, ada lagi. Putih ke hitam. Putih ada hitamnya. Coba merem lagi, Bu. Yang putih tadi merem lagi. Yang putih untuk memastikan putih atau Hitam. Gradasi. Ubah. Kok berubah ya, Ustaz? sekarang merah. Bukan biru. Biru. Gunung bukan kesini. Baik, Ibu tenang saja. Relax, coba cek lagi. Apa sih penasaran? Iya putih, tapi ada birunya. Nah, Bapak Ibu, warna yang terlihat adalah kondisi apa yang Bapak Ibu rasakan yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ketika tidur niat tidur atau mau ketiduran? Niat tidur. Ada nggak orang ketiduran? Berarti nggak niat? Hah? Nggak niat? Ketiduran kan ya, ketiduran dong. Mungkin main HP, nonton. Ketiduran itu dia niat tidur tapi bablas lama dan ketiduran. Oke. Kalau niat Kalau
Kalau ketiduran nggak ada niat tidur biasanya. Kalau ketiduran Niat gak ada niat tidur ya? Iya, tidur-tiduran terus ketiduran. Ada. Ada. Saya kemarin Kemarin siang. niat tidur. gak niat tidur. Mm-mm. Saya rebahan, sebentar lah kayaknya Ustadz Abu Isan lagi asik nih. Tahu-tahu kok udah rame ya? Ternyata tidurnya Boleh quality time dapat. Deep sleep. berarti Ketiduran. Ketiduran. Kalau niat tidur saya baca doa dulu. Niat Kalau tidur. ketiduran tidak. Kemarin di mobil sama Pak Paus Amri. Di mobil saya ketiduran. Lagi duduk ketiduran. Kenapa saya ketiduran? Malam pertama saya nggak tidur, Bapak Ibu. Biasanya kalau saya malam pertama nggak tidur. Terus saya udah nggak bisa tidur, nggak bisa. Nyampe habis subuh nggak bisa tidur. Ya Allah, nggak tidur ya. Kenapa ya? Tapi yang bersering seperti itu. Kalau di tempat di mana yang baru saya latih. Kalau saya latih di rumah sama saja. Kecuali di rumah sendiri ya. Di rumah sendiri tuh seolah-olah kayak tidak sholat. Iya betul. Baru salam langsung ngantuk. PW. Baik, saya jelaskan sedikit. Mohon maaf, ada ini Bapak tulis